wilayah selatan Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah daerah telah menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Namun, hingga tahun 2023, angka kemiskinan di Tasikmalaya masih mencapai 10,28%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi, yang menempatkan daerah ini dalam zona merah. Berbagai faktor menjadi penyebab tingginya kemiskinan di Tasikmalaya. Antara lain, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian tradisional. Karena terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian modern, sehingga produktivitasnya masih rendah, akses terhadap infrastruktur juga belum optimal, terutama di daerah-daerah terpencil. Pendidikan menjadi kendala serius, dengan sebagian besar penduduk di pedesaan hanya menamatkan pendidikan dasar. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan juga belum merata. Mengingat letak geografis yang luas dan berbukit-bukit, sehingga dimungkinkan masih terdapat wilayah yang sulit dijangkau. Meskipun begitu, pemerintah daerah terus berupaya dengan meluncurkan sejumlah program untuk menanggulangi kemiskinan. Berbagai bentuk bantuan sosial seperti BLT dan jaminan sosial disalurkan kepada masyarakat miskin. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil juga ditingkatkan guna memperbaiki akses dan mobilitas. Di sektor ekonomi, pemerintah mendorong pemberdayaan UMKM dan memberikan pelatihan keterampilan, khususnya bagi masyarakat miskin di bidang pertanian dan industri kreatif. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya ini, termasuk koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta perlunya peningkatan kapasitas masyarakat. Sebagai langkah strategis, Bapelitbangda memimpin upaya penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dibentuk juga tim koordinasi penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat tata kelola dan pelaksanaan program. Salah satu pendekatan utama dalam upaya tersebut adalah penerapan SIPAKEM, Strategi Inovatif Percepatan Aksi Penanggulangan Kemiskinan, yang mengutamakan sinergi lintas sektor, penguatan data kemiskinan yang akurat, serta penyusunan kebijakan yang berpihak pada kaum miskin. Beberapa program inovatif yang dilahirkan antara lain program Jas Dolis Payung, jaminan asupan gizi dan sanitasi, serta dokter spesialis Mapai Kampung. Merupakan program komprehensif melalui percepatan perbaikan asupan gizi, ibu hamil dan balita, dan perbaikan akses pelayanan kesehatan, pola asuh, pola hidup dengan penerapan PHBS dengan sasaran ibu hamil KEK, balita gizi kurang, dan keluarga beresiko stunting. Program Pakarmas, Padat Karya Masyarakat, adalah program pemberdayaan ekonomi di sektor ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam proyek-proyek infrastruktur atau kegiatan produktif lainnya yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, namun dengan keterampilan yang tidak terlalu spesifik. Program Pelukan, Pelayanan dan Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak adalah sebuah program yang dirancang melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan jejaring ketahanan keluarga di daerah, baik dengan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan
terhadap perempuan dan anak. Program Budik Dam BR, budidaya ikan dalam ember, adalah teknik budidaya yang menggabungkan budidaya ikan dan penanaman sayuran dalam satu sistem sederhana yang memanfaatkan ember sebagai media. Program ini populer karena praktis, ramah lingkungan, serta cocok untuk lingkungan perkotaan atau daerah dengan lahan terbatas. Budik Damber menjadi solusi inovatif untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat skala rumah tangga, dan program-program lainnya. Penerapan Sipakem di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan fluktuasi angka kemiskinan dari 2019 hingga 2023. Pada 2019, angka kemiskinan sebesar 9,12% meningkat menjadi 10,34% pada 2020 dan 11,15% pada 2020 untuk akibat dampak pandemi. Namun, pada 2022 angka tersebut menurun menjadi 10,73% dan pada 2023 terus berkurang menjadi 10,28%. Meskipun penurunannya bertahap, namun pemerintah daerah melihat adanya kemajuan dalam pengentasan kemiskinan di Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya terus mendorong kerjasama antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah lain untuk mencapai hasil yang lebih signifikan. Dan optimis bahwa dengan strategi yang ada, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya akan terus meningkat meskipun tantangan yang dihadapi masih besar. Namun, melalui keberanian dan dedikasi, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yakin dapat terus menurunkan angka kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya pada kesempatan ini ingin menyampaikan komitmen Universitas Perjuangan dalam berkontribusi ikut mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan Tridharma yang diantaranya terdiri dari pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Rasa bangga Universitas Perjuangan juga kami ingin sampaikan yang telah diberikan kepercayaan oleh Bapelitbangda untuk menjadi bagian dalam program penurunan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam implementasinya, Universitas Perjuangan melalui kegiatan kuliah kerja nyata setiap tahun turut membantu pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya dan berbagai kerja keras yang sudah disampaikan atau dilakukan oleh para mahasiswa kami ini akan mudah-mudahan berdampak positif terhadap upaya-upaya untuk melakukan pendataan yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Kurniawan, Fungsional Perencana pada Dinas PUTR LH Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, saya sangat mendukung adanya strategi percepatan aksi penanggulangan kemiskinan atau Sipakem yang diinisiasi oleh Bapelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, di mana Dinas PUTR LH sebagai salah satu perangkat daerah pengampu program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni, di mana dengan adanya strategi ini kami sangat terbantu melalui adanya data P3KE yang disediakan oleh Bapelitbangda, sehingga penerima manfaat dari program Rutilahu pada Dinas PUTR menjadi lebih tepat sasaran karena data penerima sudah terakreditasi dan tervalidasi oleh Bapelitbangda. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, saya merasa sangat terbantu. Dan menurut saya bantuan dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sangat lebih tepat sasaran. Semoga kedepannya
bisa lebih baik lagi dan secara merata.